Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat sekali, selain berdampak positif, namun juga memiliki sisi negatif, yaitu dapat dengan mudah tersebar luasnya berita bohong atau yang kita kenal dengan istilah hoax. Menurut pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menyatakan bahwasanya terdapat 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu. Internet digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan berita palsu, sehingga tak sedikit masyarakat berseteru. Mencegah hal itu terjadi, tergugah hati saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Konsep Al-Quran dan Hadis dalam menyikapi berita bohong. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai muslim tentu kita sepakat bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup kita. Sebenarnya menjadi muslim itu menyenangkan. Mengapa? Karena seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, mulai dari urusan yang besar tentang bagaimana cara mengurus negara, hingga urusan terkecil tentang bagaimana cara kita berjalan. Semuanya sudah diatur dalam agama Islam. Kita hanya cukup mengikutinya saja, maka Allah akan menjanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun nyatanya banyak saudara muslim kita yang justru hidupnya tidak bahagia, depresi, bahkan nekat mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Mengapa? Karena salah satu penyebabnya tersebarnya berita bohong tentang dirinya di media sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana Al-Quran dan hadis memberi arahan kepada kita dalam menyikapi setiap berita yang kita dapat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukup seseorang itu dikatakan berdusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Dari athar dan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimakumullah dalam kitab Sahih Muslim pada bab larangan membicarakan setiap apa yang kita dengar, berisi peringatan kepada kita untuk tidak membicarakan setiap apa yang kita dengar, karena bisa jadi hal itu mengandung kesalahan dan juga bisa jadi mengandung kebenaran. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya, agar kamu tidak menjerumuskan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan, Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap berita yang dibawakan oleh orang fasik, agar kita tidak menyesali perbuatan kita di hari pertanggungjawaban nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran dan hadis telah memberi arahan kepada kita tentang bagaimana cara kita menyikapi setiap berita yang kita dapat, dengan cara melakukan klarifikasi, dengan cara bertabayun terlebih dahulu terhadap berita yang kita dapat, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa jariah yang akhirnya menjadi penyesalan kita. Menyebarkan dosa jariah, menyebarkan berita bohong sangatlah berbahaya. Jika kita menyebarkan suatu berita bohong tentang seseorang dan kita mengenal orang tersebut, mungkin kita dapat meminta maaf kepadanya. Lantas bagaimana jika kita menyebarkan berita bohong tentang seseorang dan kita tidak mengenal orang tersebut? Mungkin sudah banyak dosa jariah yang mengalir kepada kita tiap harinya. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.